Oke, di video kali ini kita akan membahas proses saat order masuk sampai penarikan dana. Bersama saya Ilyas, langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Baik Pak Mantap, sebelum masuk ke tutorialnya, di sini Pak Mantap perlu cek notifikasi ya. Jadi ini saya coba kasih screenshot seperti ini. Di sini ada notifikasi masuk dari HP. Jadi Pak Mantap hanya perlu cek layar atas itu ya, di scroll ke bawah nanti ada HP-nya seperti ini. Nah, kalau sudah Pak Mantap masuk aja ke aplikasi Bukalapak. Nah, selain dari atas tadi, dari sini ya Pak Mantap ya. Di sini nanti juga bisa cek notifikasi di sini yang kayak gambar lonceng ini, diklik aja. Nah, di sini kalau ada pesanan baru, ada notifikasi seperti ini yang nomor 3 dari atas, di sini ada pesanan baru. Nah, ini Pak Mantap cek aja ya pesanannya sampai mana. Ini contohnya sudah saya proses seperti itu. Kemudian Pak Mantap bisa kembali lagi ke home. Nah, di sini nanti biasanya ada tulisannya penjualan aktif Pak Mantap. Itu contohnya saya screenshotkan seperti ini ya Pak Mantap ya. Nah, di situ nanti Pak Mantap tinggal klik lihat aja, contohnya juga saya screenshotkan seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah Pak Mantap tinggal klik cek sekarang aja. Nah, seperti ini Pak Mantap, tinggal klik cek sekarang. Nah, itu adalah contohnya Pak Mantap ya, atau Pak Mantap bisa klik bagian transaksi sini. Nah, di sini ada penjualan nih, total penjualannya Pak Mantap. Jadi contohnya seperti ini ya Pak Mantap ya. Di sini saya contohkan sebelum proses transaksinya itu terjadi gitu. Di sini kan status pengirimannya sedang diproses. Nah, kita cek sebelumnya Pak Mantap ya. Nah, di sini saat proses order baru. Jadi ada transaksi penjualan itu Pak Mantap tinggal klik order baru saja. Nah, kemudian nanti muncul pop-up seperti ini Pak Mantap. Ini klik mengerti aja. Nah, kemudian Pak Mantap bisa cek detail transaksi. Nah, kita kembali lagi ke proses yang saat ini sedang dikirim ya Pak Mantap ya. Di sini Pak Mantap tinggal scroll ke bawah aja untuk detail transaksinya seperti itu. Jadi nanti di sini ada varian barangnya Pak Mantap dan juga detail pengirimannya itu siapa. Seperti itu. Baik, kita masuk ke contoh yang belum dikirim. Nah, di sini Pak Mantap kembali ke atas, itu Pak Bu Mantap nanti klik aja terima pesanan seperti itu. Nah, ingin terima pesanan ini, klik aja terima pesanan Pak Bu Mantap. Nah, setelah itu nanti akan muncul pop-up seperti ini ya, tolak pesanan kayak gitu. Kamu bisa menolak pesanan, tapi akan dapat satu feedback negatif. Itu klik mengerti aja, gitu kan. Kemudian nanti bagian bawah ya, Pak Mantap scroll ke bawah itu ada bagian chat ya Pak Mantap ya. Contohnya seperti ini Pak Mantap. Nah, di sini saya contohkan langsung, di sini turun ke bawah aja, di sini ada chat, di sini kita klik aja bagian chat. Ini tujuannya apa Pak Mantap? Jadi yang pertama, kalau misalnya ternyata ya Pak Mantap ya, produknya Pak Mantap itu variannya habis gitu kan. Misalnya nih Pak Mantap punya stok rasa asin, stok rasa pedas, stok rasa manis. Yang manis habis nih contohnya. Nah, kita bisa konfirmasi ke pihak pembeli. Biar apa? Biar nanti nggak diretur atau nggak di-cancel. Minimal nanti diganti dengan produk yang varian rasa lain. Atau misalnya Pak Mantap jualannya baju gitu kan. Baju ini size-nya habis, tapi Pak Mantap punya stok di model yang lain. Nah, kita juga bisa tawarkan Pak Mantap sehingga kita nggak kehilangan penjualan seperti itu Pak Mantap. Jadi nanti kita tinggal chat aja ke pembeli. Contohnya seperti ini ya. Maaf Kak, varian rasa manis habis. Ada rasa pedas yang bikin nagih gitu kan. Nagih. Mau ganti Kak? Mau ganti Kak. Nah, contohnya seperti ini ya Pak Mantap ya. Kemudian diklik kirim saja seperti itu. Nah, nanti otomatis pihak pembeli itu akan merespon ya Pak Mantap ya. Kalau misalkan dia mau ya alhamdulillah. Otomatis Pak Mantap akan mendapatkan orderan tanpa harus di-cancel pesanannya seperti itu. Nah, di sini Pak Mantap kembali lagi aja ke tempat yang tadi ya Pak Mantap. Nah, di sini detail transaksi itu Pak Mantap saya contohkan ke bagian yang saat proses pesanan itu baru ya Pak Mantap ya. Nah, ini yang bagian atas itu ada gambar printer ya, itu diklik saja. Nah, kemudian nanti Pak Mantap akan muncul pop-up cetak transaksi. Nah, ini diklik aja Pak Mantap, klik tampilkan seperti itu. Nah, maka tampilannya akan seperti ini ya Pak Mantap ya. Ini ada transaksi, ini nanti bisa disimpan Pak Mantap.
Nah, selain disimpan, Pak Pemantap juga bisa print ya, jadi biar lebih kelihatan profesional, Pak Pemantap. Kalau misalnya hanya tulis tangan, itu nanti, kelihatannya kayak akun masih baru atau mungkin jualan masih pemula. Sedangkan kalau sudah pakai print seperti ini atau hasil yang langsung otomatis ada tulisannya kayak misalnya Bukalapak, logo Bukalapak, kemudian logo Antar Aja, itu nanti bisa membuat audiens lebih trust atau pembeli lebih trust kepada tokonya Pak Pemantap. Baik Pak Mantap, kita kembali lagi ke bagian layar sini gitu. Nah, terus gimana Pak Mantap caranya mau nge-track pengirimannya prosesnya sampai mana? Nah, itu kita masuk aja langsung. Contohnya ini yang paling atas ya Pak Mantap, dipencet aja. Nah, di sini ada tulisnya status pengiriman, tulisannya ya. Parcel sedang diproses di hub Bantul. Nah, seperti itu berarti produknya atau barangnya itu masih di lokasi Bantul, seperti itu belum dikirim. Nah, belum sampai ke pembeli seperti itu. Kita kembali lagi, kita contohkan yang sudah sampai ya Pak Mantap ya, yang paling bawah ini. Nah, di sini itu kelihatan ya, dia sudah dibayar, diproses, dikirim, dan selesai Pak Mantap ya. Kita cek ke bawah aja. Nah, nanti seperti ini ya status pengirimannya Pak Mantap ya. Jadi ada pesanan dibayar oleh pembeli, pesanan telah kamu proses, kode pesanan terdaftar, menunggu penjemputan dari JNT, dalam proses kota pengiriman, dalam proses transit, dalam proses kota penerima, diterima oleh penerima paket, pesanan telah diterima pembeli, transaksi telah selesai. Seperti itu Pak Pemantap. Nah, kalau seperti ini, misalnya seperti ini ya, kemudian kita dikasih feedback positif gitu kan, atau feedback negatif atau nggak dikasih feedback, itu baiknya kita juga ngasih feedback ya Pak Pemantap ya. Contohkan seperti ini. Nah, ini adalah contoh feedback yang sudah kita buat ya Pak Pemantap ya. Kayak gitu. Kalau belum nanti gambarnya seperti ini ya Pak Pemantap ya, saya contohkan screenshotnya seperti ini. Nah, kalau sudah tinggal klik berikan feedback. Tujuannya apa Pak Pemantap memberikan feedback? Itu jadi yang pertama itu membuat seakan-akan penjual itu menghargai pembeli. Seperti itu Pak Pemantap. Yang pertama seperti itu. Yang kedua, nanti ketika kita memberikan feedback, otomatis nanti si pembeli mendapatkan notifikasi Pak Mantap. Pada akhirnya dia ngecek HP kan, ini ada apa nih gitu kan. Dia cek, kemudian dia lihat oh dapat feedback dari penjual dan ternyata penjualnya itu care dan pada akhirnya dia kepo gitu kan dengan produk lainnya, mungkin akhirnya dia bisa membeli lagi produk yang lain. Seperti itu Pak Mantap. Baik, setelah ini sudah, kita keluar aja ya Pak Mantap ya. Baik, setelah kita kembali ke home, di sini ada tulisan pay letter gitu kan, kemudian nanti ada Allo pay letter, ada dana, ada voucherku. Nah, di sini nggak ada tulisannya saldonya Pak Mantap ya, jadi lokasinya bukan di sini ya. Lokasinya diklik akun aja Pak Mantap. Nah, di sini ada lagi tuh pay letter back ready, dana, OVO itu kita geser aja Pak Mantap. Nah, di sini ada saldo kamu, itu diklik aja Pak Mantap. Ini kebetulan kemarin sudah saya contohkan proses pindahkan. Kalau belum nanti ya, Pak Mantap tinggal klik pindahkan seperti aja, diklik. Nah, di sini ada notifikasi. Mau dipindahkan ke buka reksa atau rekening, Pak Mantap klik aja rekening. Nah, di sini ada notifikasi lagi untuk push, promote push itu nanti gunanya adalah untuk ngiklanin, itu enggak perlu. Kita klik cairkan dana saja. Nah, di sini contohnya adalah masukkan jumlah pencairan ya Pak Mantap ya. Di sini ada saldo Pak Mantap berapa. Kebetulan kemarin saya sudah contohkan untuk pencairan. Kemudian nanti rekening tujuannya dicek lagi apakah namanya Pak Mantap, nomor rekeningnya sudah benar dan juga di Bank Mandiri Taspen atau enggak dicek. Kemudian jumlah pencairan ini dituliskan. Untuk pencairan sendiri disisakan minimal 6.500 ya, karena itu nanti untuk biaya transfer antar bank seperti itu Pak Mantap. Jadi misalkan ada saldo berapa tinggal ditulis aja gitu kan. Nah, kemudian setelah ditulis gitu kan, Pak Mantap klik cairkan dana seperti itu. Ini diklik aja cairkan dana. Nah, nanti di situ akan ada tulisan di sini ya Pak Mantap ya. Saya kasih screenshotnya, jadi contohnya seperti ini Pak Mantap. Nah, ini kan contohnya dana sedang diproses Pak Mantap. Jadi Pak Mantap tunggu aja, nanti ada notifikasi. Itu yang pertama notifikasi di HP yang paling atas ya Pak Mantap, itu di scroll sini ada notifikasi. Atau nanti dari langsung Bukalapak. Jadi contohnya seperti ini, di saldo Bukalapak. Nah, ini kan pencairan dana nomor tiket berhasil nih. Ini berhasil. Nah, ini artinya sudah masuk dan juga nanti ada tambahan potongan 6.500 yang atas ini Pak Mantap, seperti itu. Nah, baik untuk tutorialnya sampai sini aja Pak Mantap. Jadi pastikan ikuti terus dan ikuti sesi terakhir besok ya Pak Mantap ya, karena itu sangat penting dan itu sangat pengaruh juga untuk penjualan Pak Mantap. Baik, terima kasih Pak Mantap atas waktunya.